Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Kali ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mengurai penjabaran Pancasila ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya Pancasila akan digunakan sebagai pedoman dalam mengatur rakyatnya, mengatur penduduknya, mengatur wilayahnya, mengatur pemerintahannya. Aturan tersebut muncul di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita cermati bersama slide berikut ini. Jadi sila pertama hingga sila kelima itu wajib hadir sebagai ruhnya, sebagai pedomannya dalam pelaksanaan sila-sila Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau nilai dasarnya itu ruhnya itu Pancasila, maka nilai instrumennya pelaksananya ini pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal 1 sampai pasal 5, dari sila pertama sampai sila kelima itu harus hadir di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita ingin membentuk manusia Indonesia Tuhan. Maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita memiliki aturan tentang kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Ini pada pasal 28E. Pada intinya yang sesuai dengan sila pertama yakni kebebasan memeluk agama. Kemudian ada juga pada pasal 29 ayat 1 bahwasanya negara mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun yang dilakukan, apapun aktivitas negara harus dalam konteks menjalankan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya, beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Ini penjabaran sila ketuhanan yang Maha Esa. Negara berdasarkan atas ketuhanan, warga negaranya, penduduknya memiliki kebebasan memeluk agama, selanjutnya punya kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tidak perlu dipaksakan proses ibadah orang lain. Kemudian pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, warga negara sudah diberikan batasan-batasan bagaimana kita melaksanakan hak asasi kita, tetapi kita juga perlu menjunjung hak asasi orang lain. Kita perlu menghargai hak asasi orang lain. Maka dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat aturan-aturan tentang hak asasi manusia supaya kita mampu hidup dan mempertahankan kehidupan kita, supaya kita mampu berkomunikasi dengan baik, memperoleh informasi dengan baik, kita mampu memiliki hidup yang layak, kita mampu menghargai hak asasi orang lain. Ini penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita punya hak
untuk mewujudkan kita sebagai manusia ya yang merdeka ya, manusia yang bermartabat. Tetapi ingat ya, kita juga harus tunduk pada aturan sehingga kita mampu menghargai hak orang lain ya. Maka kehidupan kita jadi kehidupan yang beradab ya. Sila persatuan ya. Ya, supaya kita tetap bersatu ya. Bagaimana undang-undang mengatur kita supaya kita punya hak ya, punya kewajiban untuk melaksanakan bela negara ya. Ada alat negara untuk mempertahankan persatuan ya, ada TNI, ada Polri ya, untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia ya, ada lembaga negaranya, ada aparat penegak hukumnya. Ini sebagai wujud kita ingin ya, menuju atau mengaktualisasikan sila persatuan Indonesia. Jadi untuk menjaga kita tetap bersatu bagaimana, ya, menjaga wilayah kedaulatan kita bagaimana, ya, ini ya, ada penjelasannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam sila keempat ya, sila kerakyatan ya, maka kita punya ya aturan ya bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat ya. Dan kita harus cerdas memanfaatkan kedaulatan ini ya. Salah satu caranya melalui pemilihan umum ya, pemilihan umum. Untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD ya. Nah, melalui apa? Melalui calon-calon ini melalui perorangan, partai politik atau gabungan partai politik ya. Dan pemilihan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan asas luber jurdil ya. Lembaga yang menangani pemilihan umum yakni KPU ya. Komisi Pemilihan Umum. Ini sebagai wujud sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dijabarkan di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kemudian sila 5 keadilan sosial ya, bagaimana negara menjamin hak pendidikan warga negaranya ya. Bagaimana negara menjamin APBN ya untuk kelangsungan hidup warga negaranya supaya jadi masyarakat yang cerdas ya. Bagaimana kita berlaku adil dengan memanfaatkan ya, sumber alam kita ya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi pasal-pasal ini menjelaskan, ya, menjabarkan upaya untuk mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan orang-orang yang dirasa belum mampu ya untuk memenuhi hidupnya, ya negara wajib hadir ya. Apabila ingin menyelenggarakan sistem perekonomian, ya harus berdasarkan sistem kekeluargaan ya. Kalau punya hasil bumi yang banyak ya untuk kesejahteraan rakyat ini pasal-pasal yang menjabarkan ya upaya mewujudkan keadilan sosial ya. Dan nanti ada peraturan-peraturan yang lebih spesifik lagi dalam menjabarkan sila-sila Pancasila. Sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.